Dr. Sidarta. Terima kasih. Selamat malam, Pak Dr. Sidarta. Malam. Acara ini merupakan kolaborasi antara Fakultas Hukum atau Business Law BINUS bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Program Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Dan untuk minggu ini kita berkesempatan membahas bab 1 buku Humberto Avila yang berjudul Theory of Legal Principles. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Sidarta akan membahas tentang bab 1 yang berisi first consideration, dan juga kita nantinya akan membahas kaitan buku Avila dengan Brueging. Sebagai tambahan, beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang Brueging, dan mulai dari minggu ini sampai dengan 3 minggu ke depan kita akan membahas buku Avila dengan beberapa narasumber yang berbeda-beda. Kepada teman-teman semua yang sudah bergabung, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi secara efektif, meskipun hari ini hari libur ya, jadi luar biasa sekali, semuanya masih semangat ya. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Pak Sidarta. Terima kasih Pak, dan mungkin Pak Sidarta langsung tampilkan slide-nya ya Pak. Baik, Bu Nirmala. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Sidarta. Ya, terima kasih Bu Nirmala, teman-teman semua, selamat malam. Saya izin share screen ya. Silahkan Pak. Ya, saya akan mengawali diskusi tentang buku Theory of Legal Principles dari Humberto Avila ini. Nanti akan ada rekan-rekan yang lain yang meneruskan. Ada Ibu Ida Susanti, ada Pak Stein Cornelis van Hees, ada Pak Hieronymus Riti, dan Pak Tanius Sebastian yang akan bergiliran dari tanggal 15 April, 22 April, 29 April, 6 Mei, dan 13 Mei. Jadi tiap hari Jumat, mohon teman-teman dapat mencatat di kalender masing-masing acaranya. Di tautan yang sama ya, jadi tautannya tidak berubah. Malam ini saya mendapat tugas untuk mendiskusikan bab 1, First Considerations, dan kaitan buku ini dengan karya Brueging. Kenapa kita perlu mengaitkan dengan karya Brueging? Karena tema dari buku ini sebenarnya adalah tentang teori hukum. Khususnya membahas tentang asas-asas hukum. Saya sengaja untuk nanti tidak banyak menggunakan kata asas, karena saya khawatir di Indonesia sendiri ada kebingungan untuk menerjemahkan legal principles ini. Apakah sebagai prinsip-prinsip hukum atau sebagai asas-asas hukum. Ya, jadi kita pertahankan saja kalimat kata ini, terminologi ini, legal principles ini dengan apa adanya, principles begitu ya. Silakan terjemahkan menjadi asas-asas hukum bagi yang merasa itu ada terjemahan yang pas begitu. Humberto Avila ini adalah orang Brazil. Dia adalah guru besar dalam keuangan perusahaan di sebuah universitas di Brazil ya. Master dan doktornya diambil di Jerman, dan dia menulis satu disertasi tentang batas-batas dari konstitusional substantif ya, dikaitkannya dengan persoalan perpajakan di Brasil dan dibandingkannya dengan hukum di Jerman.
salah satu dari guru dia atau profesor dia di Universitas di Munich itu yang kemudian nanti akan ikut memberi kata pengantar untuk buku Theory of Legal Principles ini. Ya. Nah, buku aslinya yang kita bedah atau kita kupas malam ini dari dalam bahasa Portugis sebetulnya. Jadi bahasa ibu yang dipakai di Brazil ya, bahasa Portugis, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi yang kita pegang ini adalah seri terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Dia seorang yang produktif ya, Avila ini. Dia menulis dengan banyak bahasa, paling tidak diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Yang ada di sebelah kanan layar ini adalah beberapa buku dia ya, ada yang dalam bahasa Polandia, bahasa Italia, bahasa Belanda, bahasa Prancis ya. Jadi teman-teman bisa mencari banyak buku beliau, tapi sayangnya yang berbahasa Inggris tidak terlalu banyak. Salah satunya ini Certainty in Law ini ya, yang dia tulis dalam bahasa Inggris. Sebelum sampai ke isi bukunya, saya tadi menyinggung ada satu guru dia di Universitas Munich ini yang memberi kata sambutan ya dalam edisi Jermannya. Namanya adalah Profesor Klaus Wilhelm. Profesor Klaus Wilhelm Canaris ya. Ini dia membuat kata pengantar. Kurang lebih kata pengantar ini mengatakan begini. Dalam beberapa dekade terakhir, menurut dia, aktivitas berteori dan berfilsafat hukum itu lebih berkembang di lingkungan Anglo-Amerika dibandingkan dengan di Eropa kontinental, kira-kira begitu ya. Nah, salah satu tema yang mengemuka, kata Canaris ini, itu adalah tentang General Principle of Law. Nah, isu yang menarik dari General Principle of Law itu adalah tentang perbedaan antara rules dan principles. Jadi kita bisa mungkin menerjemahkan rules ini dengan aturan ya, principles itu dengan asas. Ya, silakan tadi. Tapi saya selama presentasi saya ini saya akan pertahankan kata rules dengan principles ini supaya tidak ada perdebatan itu. Jadi saya ambil term aslinya. Nah, ini dipicu oleh karya Dworkin. Ya, kita tahu Ronald Dworkin ini salah satu penulis yang cukup punya pengaruh ya. Nah, tentang kedua hal ini, perbedaan antara rules dan principle ini, menurut Canaris ini, ada dua tesis. Pertama, rules dengan principle itu levelnya sama. Tidak ada kontradiksi, karena keduanya adalah sama-sama kaidah, norma. Ada kaidah yang beroperasi sebagai rules dan ada kaidah yang beroperasi sebagai principles. Tesis kedua mengatakan rules dengan principles itu tidak sama levelnya. Rules ini mendeskripsikan pola perilaku yang dipositifkan. Jadi pola perilaku yang dipositifkan. Tidak secara langsung mewujudkan tujuan. Sedangkan prinsipal itu mendeskripsikan perilaku tetapi tidak langsung mewujudkan tujuan itu. Jadi prinsipal tidak mendeskripsikan perilaku tetapi langsung mewujudkan tujuan. Itu tesis yang kedua ya. Nah, Avila ini ada di mana? Sekilas kita mengatakan Avila itu seperti ada di tesis kedua tapi dia tambahkan. Tapi sebenarnya saya menganggap setelah saya baca kembali, Avila sebenarnya ada di tesis pertama sebetulnya ya. Rules dan prinsipal itu level yang sama, tetapi ditambahkannya dengan ada satu cara menganalisis yang berbeda ya. Yaitu dengan memberi kriteria pembedanya itu dengan postulat, yang menyebut kata postulat. Nanti saya akan tunjukkan skemanya begitu ya. Nah, kata Canaris, Avila memperluas konsepnya dengan menambahkan postulat itu pada rules dan pada principles. Dengan memasukkan kriteria seperti proporsionalitas,
kewajaran, efisiensi, kepastian hukum, ya, yang sebenarnya itu biasa sekali kita nyebutnya dengan asas-asas hukum kan. Ada asas proporsionalitas, asas kewajaran. Kewajaran itu adalah reasonableness sebetulnya ya. Dengan dalih, ada dua dalih di sini. Pertama, bahwa postulat itu berbeda dari principles. Dalam arti dia lebih ketat tadi ya. Dan yang kedua, bahwa postulat itu melakukan fungsi yang berbeda untuk meresepkan dan membimbing beberapa proses pemikiran dan argumentasi. Nah, terlepas dari tingkatan abstraksi yang tinggi dan kebadatan bahasa dan argumentasi di sebagian besar karya Avila ini, buku ini menurut Canaris ini telah diperkaya dengan sangat elegan oleh penulisnya dengan contoh-contoh praktis. Jadi kalau dilihat dari sini, sebenarnya dia mengatakan karya ini bisa direkomendasikan untuk dibaca. Dan dia ingin karya dari Avila ini bisa menjadi bahan kajian, terutama untuk para mahasiswa dia di Jerman. Itu kira-kira sepintas yang bisa kita tangkap dari sambutan dari Profesor Canaris ya untuk buku ini. Saya tidak akan membahas tentang sambutan itu tentunya, tapi karena saya merasa bahwa Profesor Canaris itu salah satu orang yang punya kontribusi terhadap pemikiran dari Avila selama dia kuliah gitu, maka saya coba tadi menyinggung sedikit apa yang ditulis oleh Canaris. Kita mulai dari ini dulu. Garis besar dari buku ini. Buku ini sebenarnya tidak terlalu tebal. Kalau kita lihat halamannya itu ada 153 halaman. Ya, itu pun tentu saja sudah termasuk indeks, referensi, dan sebagainya. Dan dibaginya dalam empat bab. Nah, bab pertama itu first considerations. Bab kedua itu tentang kaidah atau norma. Ya. Bab ketiga tentang meta kaidah. Dan keempat itu kesimpulan. Jadi kalau kita lihat, ini sebenarnya bab 2 dan bab 3 ini sebenarnya penting ya. Tentang apa itu kaidah dan apa itu meta kaidah. Di situ. Nah, dia membedakan antara rules dengan principles itu di bab 2. Karena bagi dia baik rules maupun principle itu kaidah sebetulnya. Ya. Lalu ketika membahas mengenai postulat sebagai cara dari Avila membedakan apa sih perbedaan antara rules dengan principle, nah, itu dibahasnya di bab 3, meta kaidah. Kira-kira begitu. Nah, bab terakhir ini merangkum isi buku ini dalam 14 butir atau 14 item nanti. Jadi kalau teman-teman ingin membaca secara singkat isi dari buku ini, bisa lari ke bab 4, di situ ada 14 butir apa yang dimaksud dengan konsep-konsep tentang kaidah-kaidah dan meta kaidah di dalam buku ini. Nah, kita mulai dari bab 1 ya. Saya minta teman-teman yang ikut mendengarkan ini bisa merasakan bahwa ini adalah bagian dari diskursus tentang teori hukum itu kira-kira ya. Jadi ingin belajar teori hukum sebenarnya seperti ini. Kajian dari teori hukum itu mengutak-atik konsep sebenarnya. Ide penulisan buku ini, kata Avila, berangkat dari artikel yang dia tulis sebelumnya ya, dalam bahasa Portugis ya. Jadi tentang the distinction between principle and rules and the redefinition of duty of proportionality. Itu kira-kira dalam bahasa Inggrisnya dari artikel yang dia tulis. Dia tulis artikel ini di sebuah jurnal. Nama jurnalnya Revista Dialogo Juridico gitu ya. Tahun 2001. Dan ternyata banyak respons terhadap tulisan itu, dan dia memutuskan menuangkan
penjelasan tentang respons itu di buku ini, The Theory of Legal Principles ini. Itu ide penulisan buku ini. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa ternyata perbedaan antara rules dengan principles ini merupakan perdebatan yang penting dalam teori hukum dan juga kasus-kasus hukum yang muncul. Jadi banyak kasus-kasus hukum yang muncul yang juga diawali pemantiknya itu dari cara kita membedakan antara rules dengan principles. Dan menurut dia ini relevan. Terus relevan untuk dibahas sampai sekarang. Itu kira-kira ya. Avila juga melihat bahwa persoalan ini juga sangat menonjol dalam ranah hukum publik, terutama dalam hukum tata negara. Dan kalau tidak hati-hati, ya dia mengatakan bahwa kita akan terjebak nanti pada ekses yang kurang produktif, yaitu menghambat efektivitas tatanan hukum. Jadi kalau kita tidak hati-hati untuk membedakannya. Makanya buku ini punya kontribusi untuk itu ya, membantu kita untuk membedakan itu. Ada dua isu, kata Avila, yang bisa kita identifikasi ya terkait perbedaan rules dan principles ini, aturan dengan asas gitu ya. Pertama, perbedaan kedua ini dikatakan karena struktur dan cara penerapannya. Ada yang mengatakan begitu. Nah, kata Avila, kalau kita mengatakan bahwa perbedaan antara rules dengan prinsipal itu akan adalah persoalan struktur dan cara penerapan, bahwa rules dengan principles itu kan kalau kita lihat ya membutuhkan satu lembaga ya untuk membentuknya, dan terserah kepada lembaga itu, misalnya DPR atau presiden ya kalau di Indonesia, mereka lah yang menentukan sebetulnya suatu rumusan itu menjadi rules atau menjadi principles. Ya kalau hanya itu persoalannya, nanti kata Avila, orang akan cenderung lebih mementingkan peranan principles daripada rules. Karena principles itu kesannya tuh lebih konseptual kan? Lebih mendasar. Di sisi lain, kata Avila, principles itu diasumsikan lebih kental, atau asas-asas ya, itu lebih kental beraspekkan nilai-nilai. Nah, ketika kita bicara nilai, kita memerlukan analisis personal dan subjektif. Kan kalau kita bicara nilai kan pasti larinya itu adalah persepsi personal kan. Keadilan misalnya. Keadilan itu kalau kita pandang sebagai nilai dalam hukum kan itu sangat personal dan subjektif dalam melihatnya. Sehingga tidak dapat diselidiki secara intersubjektif yang terkontrol atau terukur. Segala sesuatu yang subjektif itu susah untuk diukur ya, dinilai secara terukur gitu. Sehingga sulit untuk memastikan perilaku mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip itu. Orang-orang hanya sebatas menyebutkan saja asas ini, asas itu gitu, tanpa tahu manfaatnya. Menurut Avila, principles itu, asas-asas itu punya kecenderungan sering dipuja-puja orang sebagai dasar atau pilar dari tatanan hukum. Tapi ternyata tidak ada unsur yang ditambahkan atas kehadiran principles itu. Di dalam bukunya dia mengatakan limited to the mere proclamation. Terbatas hanya sekedar proklamasi gitu. Coba kita lihat, ini gejala ini terjadi nggak pada kita ya? Saya ambil contoh, ini saya keluar dari buku Avila ya. Misalnya teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kan, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Coba kita lihat di situ, pasal 5 mengatakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi
penjelasan tujuan, kelembagaan, dan seterusnya. Pasal 6-nya, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman. Pertanyaan saya itu, asas pengayoman ini mungkin saja ada definisinya ya, tapi ini yang kita khawatir, limited to mere proclamation yang disebutkan oleh Avila. Dicantumkan, tapi sebenarnya tidak punya efek apa-apa. Kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan. Hanya muncul saja di bab ini. Tapi si perancang sendiri belum tentu bisa mengerti apa maksudnya. Kapan dia harus menggunakan itu, kapan tidak menggunakan itu. Hanya sekedar disebut. Dipuja-puja kata-kata Avila. Jadi ternyata fenomena yang terjadi di Indonesia juga diidentifikasi oleh Avila terjadi juga di banyak tempat ya. Asas itu hanya sekedar diproklamasikan kata dia. Nah, kita lihat di sini misalnya asas kejelasan tujuan ya di penjelasan undang-undang itu dikatakan adalah bahwa setiap pembentuk peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Coba. Kan hanya mengulang aja kata-kata ini. Kejelasan tujuan artinya tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Apa tolak ukur dari jelas tidak jelasnya tujuan dari suatu undang-undang? Terlalu kental bermuatan nilai-nilai personal dan subjektif, karena tergantung siapa yang menafsirkan. Jangan-jangan inilah yang saya katakan tadi, dituduh oleh Avila sebagai hanya sekedar memproklamasikan saja asas ini. Dan penjelasan-penjelasan yang ada di undang-undang tidak memberi tambahan unsur apapun untuk menambah pemahaman kita tentang prinsipal yang dimaksud. Ini sebetulnya isu yang dimaksud oleh Avila ya. Sehingga dia merasa perlu menulis buku ini. Ada hal kedua. Rules dan prinsipal itu bisa dibedakan, kata Avila, tapi pembedaan yang dia lihat selama ini kurang menekankan aspek perbedaan konseptualnya. Dia bisa menunjukkan kerancuan kita dalam membedakan kata principles misalnya. Principles itu bisa ditulis dalam banyak makna yang hampir sama. Kadang-kadang dikacaukan dengan rules, aksioma, postulat, ide, ya, measures atau tolok ukur, maxims, kriteria. Jadi banyak yang disebut beberapa terminologi di sini yang menunjukkan kita tidak punya perbedaan konseptual untuk membedakan rules dengan principles dengan istilah-istilah ini. Dan itu terjadi dalam kajian Avila ketika dia memberi nama untuk prinsip proporsionalitas. Nah, ini juga Avila sebenarnya juga terjebak juga karena proporsionalitas di sini saya lihat di dalam bukunya seringkali dikait-kaitkan dengan macam-macam. Ada postulat proporsionalitas, ini harusnya lebih ke postulat sebetulnya ya, proporsionalitas itu. Tapi di sini bisa dimasukkannya ke dalam kata prinsip juga, bahwa prinsip proporsionalitas. Nah, proporsionalitas ini bisa dikacaukan dengan banyak makna, coba. Bisa proporsi yang adil, standar kewajaran, larangan berkelebihan, seperti itu. Jadi dia ingin mengatakan, kalau kita tidak clear membedakan antara rules dengan prinsipal, kita bisa terjebak kayak gini. Satu nama, tapi punya kerancuan dengan berbagai macam makna yang lain. Nah, hal ini nanti akan dibahas di bab ketiga ya. Di bab ketiga oleh rekan yang lain yang akan membaca bab 3 ini. Silakan lihat di bukunya di bab 3 di sub 3.6.3.3 ya. Itu tentang proporsionalitas, akan disinggung lebih jauh oleh Avila. Oke, jadi kata Avila, persoalannya bukan nama yang benar untuk sebuah prinsipal. Kayak tadi kan kita bisa kasih nama banyak sekali kan.
Kita bisa kasih nama kekeluargaan, pengayoman, tadi Bhinneka Tunggal Ika, macam-macam. Bukan persoalan nama itu. Tapi yang penting itu adalah cara teraman untuk memastikan penerapan dan efektivitas dari prinsipalnya. Seberapa penerapan itu tidak rancu, ya, dan efektif. Jadi bukan hanya sekedar diproklamasikan. Kira-kira itu kata Avila, ya. Nah, terus apa tujuan dari buku ini? Karena ini saya membahas di bab 1, rasanya penting kita ingin tahu Avila sebetulnya tujuannya apa menulis buku ini. Buku ini, kata Avila, bermaksud membantu pembaca memahami dan menerapkan rules dengan prinsipal secara lebih baik. Jadi kita bisa bayangkan kita dalam posisi yang sama bingungnya dengan banyak orang. Apa bedanya aturan, apa bedanya asas gitu ya. Apakah kedua-duanya merupakan norma atau kaidah? Levelnya sama enggak? Itu kan pertanyaan-pertanyaan kita kan. Jadi kita diminta untuk membaca buku ini supaya bisa memahami dan menerapkannya secara lebih baik. Targetnya adalah untuk memelihara perbedaan antara rule dengan prinsipal itu sambil menyusunnya di atas fondasi yang berbeda dari yang biasa digunakan oleh teoretisi hukum. Jadi dia Avila menganggap selama ini ada kekeliruan dalam memahami ini. Ya. Untuk itu, di buku ini akan ditunjukkan di satu sisi bahwa prinsipal tidak hanya nilai-nilai eksplisit, tapi juga menetapkan spesies perilaku yang tepat, jenis perilaku yang tepat. Meskipun secara tidak langsung ditunjukkan di situ. Ya. Di sisi lain, penciptaan perilaku rules, jadi rules ini bisa menciptakan perilaku, juga harus dipertimbangkan meskipun perilaku yang ditetapkan sebelumnya dapat diatasi tergantung pada pemenuhan beberapa persyaratan. Teman-teman mohon untuk tidak bingung dengan kata-kata ini ya. Jadi principles itu nanti kita lihat diposisikannya dengan satu norma yang mengandung nilai-nilai yang eksplisit. Jadi ketika kita bicara prinsipal, kita bicara tentang kandungan nilai-nilai di dalam. Beda dengan rules. Kalau rules itu menetapkan perilaku. Perilaku apa yang diminta oleh rules itu. Principles berhubungan dengan perilaku sebenarnya, tetapi tidak langsung. Jadi kita tidak bisa menggunakan principles untuk mengatur perilaku. Kita menggunakan rules untuk mengatur perilaku. Karena rules itu nanti kita lihat punya cara melihat persoalan dengan mengaitkan pada faktanya. Ketika ada orang mencuri, rules bermain. Bagaimana menyelesaikan pencurian itu. Tapi apakah pencurian ini sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan, itu principles yang bermain. Jadi buku ini sebenarnya tujuannya untuk membedakan dua ini, principles dengan rules. Untuk membedakan ini, Avila kemudian menawarkan satu model ya, mengusulkan satu model yang menjelaskan tentang rules dengan principles itu seperti apa perbedaannya. Dan dia menawarkan satu model pembedaan. Dan model pembedaan itu menurut dia itu ada kelebihannya, yaitu menawarkan satu penerapan yang terstruktur. Jadi kalau kita menggunakan model ini, maka kita dapat menerapkan rules dengan principles itu secara lebih terstruktur. Ada argumentasi yang memuat substansi keadilan di dalamnya. Jadi ketika kita menggunakan model ini, ciri-cirinya kita bisa memasukkan argumentasi keadilan di dalamnya. Lalu ada postulat. Nah, ini menarik ini. Postulat kewajaran dan proporsionalitas.
dengan menggunakan model ini. Dan ini merupakan bahan disertasi dari Avila ya mengenai proporsionalitas ini. Dan ada fokus pada intersubjektif terkontrol. Tadi kan ada persoalan kalau kita menggunakan principles itu kita kaitkan dengan nilai-nilai, biasanya sangat subjektif. Nah, Avila mengatakan coba kamu gunakan model yang saya tawarkan, maka nanti akan ada tolok ukur yang intersubjektif yang bisa terkontrol, yang bisa terukur. Seperti apa? Dengan terkontrol itu nanti tolok ukurnya tidak mudah berubah-ubah. Nah, kita coba masuk lebih jauh ya dari tulisan bab 1 buku Avila ini. Avila mengklaim model yang dia tawarkan ini berbeda dengan yang biasa dikenal, yang bisa kita baca. Jadi kemungkinan ketika kita membaca buku Bruching beberapa minggu yang lalu, mungkin kita membaca dengan model yang diklaim oleh Avila ini sebagai model yang harusnya sudah kita tinggalkan. Gitu. Yaitu model yang biasa dikenal, yang disebut seperti itu. Coba, selama ini, kata Avila, kita membedakan prinsipal dengan rules, itu seperti bagan ini. Bahwa principles itu butuh dan harus diberi nilai. Kalau kita membayangkan ada principles atau mau diterjemahkan dengan asas ya. Asas hukum itu selalu dikaitkan dengan memberi pertimbangan-pertimbangan nilai kan. Sementara rules, aturan itu tidak perlu. Yang kedua, principles itu membahas tentang apa yang disebut oleh dia adalah sebagai preliminary comments. Jadi ada aturan yang melengkapi di awal gitu ya. Yang dependent on the factual and normative possibilities. Dia bisa lepas dari dimensi faktualnya dan kemungkinan-kemungkinan normatif di dalamnya. Nanti kita kasih contoh ya, beberapa contoh. Beda dengan rules. Kalau rules itu definitive commands. Jadi kalau definitive comments itu dia menjawab langsung persoalan faktual itu secara tegas, menjawab masalah. Seperti itu. Perbedaan yang lain kalau pada principles, ketika ada dua principles yang bertabrakan, keduanya bisa mengatasi konflik itu, konflik dari benturan itu, tanpa harus ada salah satu yang dijadikan tidak sah. Gitu. Dua-duanya bisa valid. Tinggal nanti hakim yang menentukan mau pakai yang mana. Beda dengan rules. Kalau rules itu, dia menggunakan prinsip yang namanya, kalau dalam bahasa Belandanya disebut alle of niets karakter. All or nothing. Jadi kalau ada rules yang bertabrakan, misalnya pasal 1 dengan pasal 10 dengan pasal 11 misalnya. Berbenturan. Maka salah satunya harus dinyatakan tidak sah. Jadi harus ada yang dimenangkan. Atau dua-duanya mungkin tidak sah. Yang jelas tidak boleh ada norma dalam bentuk rules yang kontradiktif yang dua-duanya berlaku.
nggak boleh. Itu rules. Tapi kalau prinsipal boleh. Ya, tinggal dicari komprominya nanti dan hakim bisa menentukan komprominya seperti apa. Itu pada prinsipal. Ya. Nah, ini kan kata Avila cara membedakan yang biasa ditemukan dalam buku-buku teori hukum ya. Kata Avila, ada banyak pertanyaan kalau kita membedakan seperti itu. Misal, apakah semua norma berperilaku itu hanya bisa diarahkan dengan menjadi rules dan prinsipal aja? Apakah rules tidak selalu tidak bisa diberi penilaian? Seolah-olah rules itu hanya tinggal ditafsirkan. Biasanya dimulai dari penafsiran gramatikal kan. Sementara yang diberi penilaian itu hanya principles. Apakah rules selalu menetapkan perintah definitif? Artinya tegas untuk menyelesaikan masalah. Selalu begitu. Apakah konflik antar rules dengan rules hanya diselesaikan jika salah satu di antaranya dinyatakan tidak valid? Atau jika ada pengecualian untuk salah satu dari mereka? Nah, Avila menjanjikan dia bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam buku dia. Dan dia akan menyajikan satu paradigma baru untuk membedakan dan menerapkan jenis normatif yang baru yang disebut dengan postulat itu. Jadi buku ini menjanjikan sebenarnya kalau kita baca ya, bab satunya Avila menjanjikan cukup fenomenal ya janji-janji dia. Kalau kita baca buku dia katakan akan terjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, rules di sini di yang sebelah kiri ya, ini ada perbedaannya. Yang sebelah kiri ini rules dengan principles sebagaimana dibaca oleh para teoretisi pada umumnya gitu. Yang sebelah kanan adalah cara Avila membaca rules dengan principles ya, sebagai kritik dia terhadap cara pembacaan yang menurut dia kurang lengkap atau kurang kaya itu. Jadi yang sebelah kiri coba kita lihat. Ini adalah para teoretisi pada umumnya berpendapat bahwa rules itu cukup diinterpretasi, tadi kan sudah saya singgung. Sedangkan prinsipal diberi penilaian. Kata Avila enggak. Pemisahan seperti itu tidak tepat. Karena rules juga mungkin diberi penilaian. Jadi rules itu tidak hanya dipakai untuk menyelesaikan masalah yang faktual, untuk mencari penyelesaian yang konkret. Rules itu juga mengandung nilai-nilai yang bisa kita renungkan di dalamnya. Mau dibawa kemana itu? Saya pikir ini tepat sebenarnya. Banyak aturan misalnya ada pertanyaan yang menarik ya. Misalnya hukum acara itu bisa ditafsirkan apa enggak? Seringkali ada begitu pertanyaannya. Ketika kasus pra-peradilan ya terhadap penetapan KPK untuk Budi Gunawan dulu ya. Kan isunya hukum acara itu bisa ditafsirkan apa enggak? Hukum acara umumnya memuat rules kan. Penahanan itu berapa hari misalnya seperti itu. Itu rules. Di dalamnya ada nilai-nilai enggak? Apakah dia hanya sekedar ditafsirkan secara gramatikal seperti itu, tidak bisa dikaitkan dengan aspek aksiologisnya gitu. Mau dibawa kemana cara penafsirannya seperti itu. Berikutnya, Avila mengatakan konsekuensi dari rules menurut tafsir atau pengertian para teoretisi pada umumnya adalah bahwa rules itu harus diterapkan untuk ketika semua unsur-unsur faktanya terpenuhi. Jadi kalau misalnya pasal pencurian itu ada sekian unsur,
Kalau unsur-unsurnya itu nyambung, berkorespondensi dengan faktanya, konsekuensinya rules-nya diterapkan, terpakai. Berarti orang itu memenuhi tindak pidana itu. Kata Avila, harusnya nggak gitu. Bahwa rules tidak sekedar memverifikasi fakta. Ada faktor-faktor lain yang juga harus ikut dipertimbangkan. Di samping sekedar unsur-unsurnya terpenuhi. Ini kritik Avila ya. Kemudian rules dan prinsipal itu dirumuskan secara eksklusif, kata para teoretisi hukum pada umumnya. Saya kira Bruching termasuk mungkin ya di sini ya. Teman-teman bisa nanti membandingkan ya dari hasil bacaan kita terhadap Bruching pada minggu-minggu yang lalu. Kata Avila, rules dengan prinsipal itu harusnya dirumuskan secara inklusif, bukan eksklusif. Ini nyambung dengan identifikasi beliau di atasnya tentang faktor-faktor lain yang harus ikut dipertimbangkan. Itu adalah bentuk dari inklusivitas kita dalam memandang rules and principles. Yang lain adalah tentang proporsionalitas dan kewajaran atau reasonableness ya. Saya kira saya tidak bacakan ini karena mungkin teman-teman nanti akan bingung sebab ini akan ada hubungannya dengan pembahasan di bab 3. Ya, jadi ketika bab 3 nanti sebenarnya kita bisa kembali ke tabel yang saya buat ini. Jadi tabel ini tidak ada di bukunya Avila ya. Ini adalah tabel yang saya buat sendiri. Jadi teman-teman bisa melihat kembali nanti ketika kita membahas bab 3 ya. Ada perbedaan para teoretisi pada umumnya melihat proporsionalitas dengan kewajaran. Ini kadang-kadang disebut asas ya, tapi sepertinya Avila berpendapat ini harusnya masuk ke kategori yang levelnya di atas asas ya, yaitu postulat. Nah, jadi yang di atas ini, kalau kita lihat ini adalah tabel yang saya ambil tadi, sudah saya jelaskan yang di atas tadi ya. Nah, Avila mengusulkan pendefinisian prinsipal dan rules itu menjadi lebih kompleks sebenarnya. Dan dia membuat satu tabel. Nah, kalau tabel yang di bawah ini memang dari dia. Ya, tabel 2.4.2.4 halaman 40 di buku Avila ya. Jadi ada yang dia membaginya perbedaan antara prinsipal dengan rules ini ya. Ini memang isu yang diangkat di bab 2 ya. Jadi ada yang tugas langsung dari prinsipal itu apa, tugas langsung dari rules itu apa. Ini bisa dibahas di sini. Jadi principles atau asas itu mempromosikan keadaan yang ideal. Sementara rules, tugas langsungnya adalah mengadopsi perilaku yang sudah dideskripsikan sebelumnya. Jadi kalau ini kan asas itu mempromosikan ya nilai-nilai apa yang mau kita capai gitu ke depan gitu. Kalau ini kan sudah terjadi peristiwa, dia cocokkan peristiwa itu konform nggak dengan deskripsi perilaku yang ada dalam suatu rules gitu. Lalu soal tugas tidak langsungnya, immediate duty-nya apa? Kalau principles itu adalah mengadopsi perilaku yang dipandang perlu dilakukan. Coba kita lihat. Immediate duty itu adalah perilaku yang perlu dilakukan. Necessary behaviors. Kata adopt ini di principles ini munculnya di rules tapi menjadi tugas yang langsung kan. Kalau ini kan adopt, describe behavior. Karena tugas tidak langsung dari rules itu adalah remain faithful to underlying purpose and superior principle. Berpegang teguh pada dasar tujuan yang mendukung dan asas-asas yang secara aksiologis berada di atasnya. Itu adalah tugas tidak langsung dari rules. Lalu tentang justifikasinya. Apa yang menjustifikasi suatu principles?
Di sini dikatakan justifikasinya adalah korelasi antara efek dari perilaku itu dan the ideal state of affair-nya. Kondisi yang dicita-citakannya. Nyambung nggak antara efek perilakunya dengan ideal dari nilai-nilai yang kita ingin kejar itu. Itu justifikasinya. Sementara ini beda. Justifikasi dari rules itu adalah correspondence. Between the concept of norm and fact. Jadi norma dengan faktanya. Struktur norma dengan struktur faktanya ketemu, berkorespondensi, itu terjustifikasi rules itu. Kalau ini koherensi sebetulnya. Koherensi antara efek dari behavior-nya dengan the ideal state of affairs-nya. Nah, intention of deciding-nya. Jadi niat untuk menjatuhkan putusannya ya. Di sini kita lihat ini complementary and partial. Jadi saling melengkapi antara principles dengan rules-nya itu dan relevansinya hanya parsial. Jadi tidak bisa utuh. Beda dengan rules, karena rules itu eksklusif dan over including. Jadi eksklusif dan mencakupi. Nah, yang dua ini saya coba jelaskan. Saya kira Canaris agak cocok ya ketika mengatakan bahwa buku Avila ini agak sulit dibaca karena banyak kata-kata yang dia pakai yang mungkin membingungkan, seperti kata complementary, partial, exclusive, over including kayak gini. Saya sendiri kalau baca Avila saya harus kadang-kadang buka kamus ya, apa maksud yang dia nyatakan dalam buku ini, dan satu kata itu saya cari ketemu di mana aja. Misalnya kata over including ini hanya saya temukan, setahu saya hanya satu kata ya. Over including. Yang ada over inclusive. Jadi over inclusiveness dan under inclusiveness dalam buku itu. Dan itu artinya beda. Kalau under inclusiveness itu sama sekali nggak nyinggung. Not mentioned. Kalau over inclusiveness itu wrongly mentioned. Jadi nyinggung tapi keliru gitu. Nah, ini beda. Kalau for including itu agak beda. Nah, saya kemudian mencoba memasukkan ya. Jadi begini maksudnya. Apa yang dimaksud dengan exclusive over including itu? Jadi misalnya kita ketemu pasal 253. Ini contoh, ini jelas bukan dari Avila, ini contoh yang saya bangun sendiri ya, teman-teman ya. Misalnya ada kata-kata suatu pertanggungjawaban yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya hanyalah sah sampai jumlah tersebut saja. Suatu pertanggungan atau asuransi ya. Ini kita ambil saja contohnya di KUHD pasal 253 itu ngomong tentang pertanggungan ya, tentang asuransi. Bunyi pasal 253 itu eksklusif. Over including. Dia mengatur kalau kamu ingin mempertanggungkan rumahmu misalnya, maka tidak boleh kamu mempertanggungkannya melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya. Kalau rumahnya itu harganya 1 miliar, ya maksimal 1 miliar itu. Jangan kamu pertanggungkan 2 miliar. Gitu. Nah, pertanyaannya, ini tujuannya apa ya? Ketika kita ngomong tujuan, kita bisa saja lari ke salah satu asas kan, satu prinsip. Kita ketemu ada prinsip indemnitas misalnya. Tapi prinsip indemnitas itu sebenarnya hanya complementary, parsial aja. Tidak cukup memahami pasal 253 dengan asas indemnitas. Ada tujuan yang lebih besar dari situ yang saling melengkapi. Kalau saya punya rumah 1 miliar, saya asuransikan jadi 2 miliar, mungkin saya ada etika tidak baik.
Kan akhirnya ketemu dengan kejujuran yang sempurna tadi, asas utmost good faith. Ada nyambung juga dengan insurable interest. Seperti itu. Jadi prinsip itu tidak bisa dibaca seolah-olah satu prinsip terus menggambarkan semuanya. Dia hanya parsial sebetulnya. Untuk bisa memahami ini, kita harus mengaitkan prinsip yang satu dengan prinsip yang lain. Itulah sebabnya masuk akal kalau prinsip ini bentrok, dia sebetulnya tidak bisa saling meniadakan. Jadi dua-duanya masih tetap valid. Beda dengan rules. Kalau rules itu ya, kalau pasal 253 bentrok dengan pasal yang lain, ya harus dicari mana yang dimenangkan. Kalau asas tidak perlu harus seperti itu. Nah, ini beberapa tadi ya. Jadi saya pertegas lagi di dalam bukunya, Avila mengulang-ulang cukup banyak tentang ini ya, bahwa kaidah itu menggambarkan suatu perilaku dengan cara deskriptif, ini pakai C, cara deskriptif langsung. Jadi operator normanya jelas, diperintahkan, dilarang, diizinkan, diberi dispensasi. Intinya dia mengatakan, ayo berbuatlah dengan bentuk perilaku tertentu yang sudah ditegaskan di dalam kaidah yang disebut rules itu. Kalau principles itu kaidah juga, tapi menetapkan suatu kemajuan dalam perilaku sosial sebagai efek dari adopsi perilaku yang diminta. Itu yang disebut dengan finalistik langsung. Ya. Jadi perbuatan itu punya tujuan yang relevan yang ingin dikejar. Jadi kamu kalau berbuat sesuatu, kamu harus tahu mau dibawa kemana perilaku itu. Itu pentingnya norma yang disebut dengan principles itu, norma asas. Dengan demikian, rules lebih mengacu ke masa lalu. Ada fakta yang terjadi, rules bekerja untuk menyelesaikan fakta itu. Berarti kan fakta terjadi lebih dulu kan? Kemudian rules bekerja. Betul bahwa rules-nya sudah ada lebih dulu, tapi rules itu bekerja untuk mengatasi fakta yang sudah terjadi. Sehingga cara berpikir rules itu adalah oleh Avila disebut mengenai masa lalu, mengenai fakta yang sudah terjadi. Kalau principles mengenai masa depan, mau dibawa kemana itu. Rules berkontribusi dalam membuat keputusan, diharapkan bersifat tegas dan luas, meskipun mereka berharap untuk mencakup semua aspek yang relevan untuk membuat keputusan. Mereka berharap untuk menghasilkan solusi khusus terhadap konflik reasoning tadi ya, reasonnya. The conflict of reasons. Kalau ini tadi sudah saya jelaskan, saling melengkapi, komplementer dan parsial. Tadi sudah ya dibahas di sini. Demikian juga justifikasinya juga sudah saya singgung di sini. Nah, pembedaan ini ditambahkan oleh tadi dengan normatif postulat tadi. Ya. Nah, normatif postulat ini ada di level kedua sebetulnya dari norma. Kita coba membahas apa itu postulat ya. Di buku Avila ini di bab 1 dia belum sampai terlalu jauh, tapi dia sudah menyinggung beberapa konsep penting dari postulat. Intinya dia mengatakan postulat itu cara kerjanya tidak sama dengan rules dan principles. Mengapa? Karena levelnya beda. Postulat itu levelnya beda dengan rules dan prinsipal. Rules dan prinsipal itu objek dari penerapan. Sedangkan postulat adalah kaidah yang menuntun penerapannya. Beda kan, yang satu kan langsung bekerja, yang satu menuntun cara orang bekerja. Yang kedua, postulat berbeda. Sebab rules dan prinsipal itu menyasar pada semua subjek hukum.
setiap orang. Kalau postulat itu lebih ke aparat yang menjadi penafsir atau penerap rules itu. Jadi mungkin lebih cocok untuk dipakai oleh para hakim gitu. Ya, atau oleh pembentuk undang-undang. Beda dengan rules dan principles, itu setiap orang yang menjadi target dari suatu peraturan ya. Yang ketiga, postulat itu memiliki cara berhubungan yang juga berbeda dengan rules. Tadi kan sudah disebut postulat itu ada di ranah metakaidah. Sehingga tugasnya lebih memandu. Sebagai pemandu, dia tidak harus bertentangan dengan rules maupun dengan principles. Tinggal beberapa lagi ya, beberapa slide ya. Ini belajar teori hukum memang agak menuntut kita untuk berani bikin visualisasi seperti ini ya. Belum tentu benar, makanya saya menyebut ini interpretasi sementara saya terhadap cara saya membaca bab 1 ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini ada rules, di sini ada principles. Kira-kira begitu ya. Bayangan saya dengan cara Afila menulis. Ini levelnya sama. Selama ini kan kita memandang rules dengan principle itu levelnya beda gitu ya. Paling tidak prinsipal lebih abstrak kan, sehingga levelnya rules di atasnya principles. Walaupun rules ini kadang-kadang ya kita artikan norma gitu. Sementara prinsipal itu bukan norma yang satu level gitu. Paling tidak Bruching cara membacanya begitu. Nanti saya akan ingatkan lagi teman-teman dengan Bruching ya, bagaimana Bruching melihat skema ini. Nah, tingkat di atasnya itu adalah metanorm. Metanorm itu ada metakaidah. Itu yang diposisikan oleh Avila dengan normatif postulatnya. Jadi ketika dia membangun postulat itu sebenarnya norma juga. Norma. Tapi norma untuk menuntun bagaimana kita menerapkan rules dengan principles. Metanorma itu kan normanya norma kan sebenarnya. Kaidahnya kaidah. Nah, kata Avila, rules itu adalah berkaitan dengan immediately behavior dimensi. Dimensi perilaku langsung. Sementara principle adalah finalistic dimension, dimensi final. Mau dibawa kemana ke tujuan akhirnya, gitu kira-kira gitu kan? Melihat ke depan. Kalau ini melihat ke masa lalu, fakta apa yang harus kita bereskan, yang harus kita atasi, yang harus kita jawab, itu rules. Makanya dia clear, perilaku kamu yang diizinkan ini, yang dilarang ini, yang diperintahkan ini, gitu. Clear. Kalau kamu tidak lakukan itu, kamu melanggar rules. Jadi kita lihat baik principles maupun rules sebenarnya sama-sama mengatur behaviors. Di level fakta ini kan. Cuma ini adalah tugas langsung to adopt, describe behavior. Kalau ini mediate duty-nya, tugas tidak langsung, principle adopt necessary behavior. Jadi kalau kita lihat, coba teman-teman perhatikan di sini saya menggunakan tanda panahnya ke sini ya. Rules, behaviors. Lalu behavior, principles. Kalau kita melihat dari sisi si perilakunya kan. Nah, di atasnya ini tadi saya katakan ada dimensi yang metodik. Methodical dimension. Dimensi yang metodis. Apa itu normatif postulat yang dimaksud dengan dimensi metodis itu? Yaitu kaidah-kaidah langsung yang secara metodis mendukung penafsiran dan penerapan prinsipal dengan rules ini. Dengan persyaratan yang kurang lebih spesifik dari hubungan-hubungan antara unsur-unsur yang sesuai dengan kriteria itu. Ini adalah pernyataan dari Avila ya. Jadi kira-kira tegasnya normatif postulat adalah kaidah juga, tapi kaidah untuk menuntun bagaimana kita menafsirkan dan bagaimana kita menerapkan rules dengan prinsip ini. Itu ya. Nah, terakhir ini ada beberapa slide untuk menunjukkan perbandingan saya dengan Bruching ya. Teman-teman di sini
Brookings, kalau kita perhatikan, ini mendedikasikan bukunya, Refleksi tentang Hukum itu, sebagai buku teks teori hukum. Avila berbeda. Dia justru ingin berteori hukum. Sehingga banyak pendapat-pendapat dia yang mungkin bisa kontroversial ya. Tentang perbedaan konseptual antara rules dengan prinsipal. Jadi sangat spesifik. Sebagai buku teks, Brookings tentunya berbicara banyak hal. Mulai dari tentang hukum dan bahasa sampai ke hukum dan moral kan. Di tengah-tengah dari bab-bab Brookings dia ngomong tentang kaidah. Bagi pembaca yang sudah usai membaca Brookings, uraian buku Avila ini sangat memperkaya pemahaman kita. Makanya kita masuk ke buku Avila sebagai buku yang kita diskusikan. Tidak lain karena Avila mempertanyakan cara pembedaan rules dengan principles yang sudah terlanjur umum kita terima. Nah, saya mengatakan buku Brookings ini pijakan yang awal untuk mengantarkan pembaca pada diskursus metakaidah yang oleh Avila diintroduksi melalui postulat-postulat normatif. Nah, satu slide terakhir, mungkin mengingatkan teman-teman, kalau teman-teman lihat di bukunya Brookings, ini buku Brookings di halaman berapa ini, saya lupa, tapi ada di skema 14. Di sini kita lihat Brookings ketika menyebut kata metakaidah atau metanormen dalam bahasa Belandanya, dibaginya di sini menjadi beberapa jenis kaidah. Jadi ada kaidah pengakuan, recognition, kaidah perubahan, rule of change. Kita lihat kata rules di sini terjemahkan kaidah juga ya. Kaidah kewenangan, kaidah definisi, kaidah penilaian. Jadi kaidah penilaian itu asas kan. Asas hukum kata Brookings. Asas bagi Avila itu bukan kaidah. Nah, kaidah itu postulat. Ini kaidah biasa yang selevel dengan kaidah perilaku di mata Avila. Di sini kita melihat cara menempatkan ini menyadarkan kita untuk melihat ada perbedaan dalam memahami perbedaan konseptual antara rules dengan prinsip. Itu kira-kira hasil pembacaan saya terhadap bab 1 ya. Silakan saya kembalikan ke Ibu Nirmala. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Ya, terima kasih banyak Pak Siddhartha. Mungkin saya ini orang pertama yang bingung. Baik, banyak sekali ya yang bisa disimpulkan tadi. Walaupun harusnya ini bab 1 pengantar, tapi karena ada 2 topik ya, selain bab 1 juga kita membandingkan dengan buku Brookings yang udah sebelumnya dibahas ya. Ini ada Pak Khotibul Umam ya. Mau langsung bertanya Pak? Tadi saya kirain mau memberikan beberapa catatan-catatan aja, hanya mau meng-highlight lagi apa yang udah disampaikan oleh Pak Siddhartha. Pak Khotibul. Baik, Ibu. Iya. Ya, halo. Iya, silakan Pak. Pak Khotib. Ya, apakah suara saya masuk, Ibu? Masuk. Terdengar, Pak. Jalta? Terdengar, Pak. Masuk, Pak. Ya. Iya, silakan aja, Pak. Baik. Langsung, Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Jalta yang sudah memaparkan ya pembacaan terhadap buku Avila ini, dan memang ini saya juga sudah mulai membaca Pak Jalta sampai bab 2 belum selesai ya. Tetapi dari membaca itu kemudian timbul beberapa kebingungan-kebingungan juga yang tadi kemudian sudah
coba dijelaskan oleh Pak Dauta yang itu lebih bisa menjelaskan daripada ketika saya membaca sendiri Pak Dauta. Nah, saya menarik ya tadi yang disampaikan oleh Pak Dauta kaitannya dengan rule and principle ya. Apakah kemudian menjadi concern saya apakah rule and principle itu kemudian sama-sama membentuk norma gitu ya. Karena misalkan kalau kita bicara dalam konteks disiplin yang saya pelajari yaitu Islamic law itu memang kemudian ada beberapa ketentuan-ketentuan ya, ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis ya, yang kemudian itu bisa ditafsirkan yang seolah-olah kesannya menjadi berbeda dengan bunyi bahasanya. Nah, jadi misalkan saya ambil contoh, rule-nya itu terkait dengan siapa yang berhak mendapatkan zakat misalkan. Lalu kemudian di situ ternyata di dalam implementasinya itu salah satu sahabat Nabi itu mencoba menghapuskan karena berbagai alasan. Ya, jadi misalkan di situ ada mu'alaf ya yang pada waktu eksplisit disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, tetapi kemudian mencoba untuk tidak diterapkan dengan alasan-alasan yang lebih kepada prinsip tadi, yaitu prinsip kemaslahatan karena pada waktu itu kondisinya berubah dan sebagainya. Dan contoh-contoh lain juga muncul ya. Jadi kesannya bahwa ketentuan ayat ahkam yang itu sudah eksplisit, kemudian dalam penerapan normanya di masyarakat itu kemudian jadi berbeda. Yang itu masih tetap sejalan dengan prinsip yang lebih tinggi. Ya, jadi ada prinsip-prinsip yang kemudian sering muncul, misalkan dalam bidang-bidang ekonomi syariah, misalnya Pak Dauta yang saya kaji itu ada prinsip maslahah dan lain sebagainya, prinsip keadilan dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah kemudian prinsipal ini memang dalam rangka untuk menunjukkan dimensi fleksibilitas daripada hukum itu sendiri, ya. Jadi baik itu hukum yang ada di dalam kitab suci maupun barangkali hukum secara umumnya. Ketika ada norma yang itu menimbulkan ya persoalan ketika diterapkan, maka prinsip yang akan mengambil alih. Apakah seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait juga dengan salah satu undang-undang 21/2008 ya, kebetulan tentang perbandingan syariah juga Pak Dauta, yang di situ antara lain memberikan definisi mengenai prinsip syariah itu apa. Disebutkan di dalamnya bahwa prinsip syariah adalah prinsip dalam hukum Islam sebagaimana tertuang dalam fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Nah, padahal kalau kita lihat fatwa yang dikeluarkan tersebut, fatwa DSN ya, Dewan Syariah Nasional terkait dengan ekonomi keuangan syariah, itu sebenarnya norma. Jadi ada norma-norma mengenai rukun dan syarat ya, suatu akad, suatu perjanjian, tetapi oleh undang-undang disebut sebagai prinsip. Nah, apakah kemudian pendefinisian seperti itu dapat dibenarkan? Apakah ini kemudian tidak mengacaukan bahwa prinsip itu ternyata juga disamakan pula dengan rule tadi gitu. Rule-nya yang ada di dalam fatwa yang kemudian diadopsi ke dalam berbagai macam regulasi baik Bank Indonesia maupun OJK. Barangkali itu Pak Dauta, terima kasih atas ini anak saya di belakang pencerahannya. Mohon penjelasan lebih lanjut terkait pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya, sebenarnya ini terbuka loh Pak Khotib, bagi yang lain juga ingin komentar, jadi tidak harus saya ya. Silakan kalau ada yang ingin menjawab lebih dulu sebelum saya. Monggo. Ada Bapak Ibu yang mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Khotib? Sambil menunggu nggak apa-apa, saya mulai nggak apa-apa kalau begitu. Jadi ya. saya setuju Pak Khotib bahwa ketika kita membaca satu ketentuannya, baik itu dirumuskan dalam bentuk rules atau dalam bentuk principles, walaupun dua hal itu kadang-kadang juga kita tidak bisa secara clear untuk membedakannya, sebab ada saja principles yang dirumuskan menjadi rules kadang-kadang ya. Kita harus membacanya sebagai satu kesatuan sebetulnya. Artinya gini, rules itu harus punya nilai kan. Nggak sekecil apapun nilai itu ada. Secetek apapun gitu. Kalau saya sering mengibaratkan kan seperti
nilai itu seperti titik-titik hujan kan. Dia tertampung dalam wadah-wadah. Kalau kita anggap saja wadah itu rules-nya, ya, maka titik-titik itu memberi makna normatifnya di dalamnya. Ada yang normatifnya tertampungnya banyak airnya, ada yang sedikit. Gitu. Saya sering mengibaratkan tanda lalu lintas dilarang parkir itu ya pasti ada pesan kebaikannya juga, walaupun hanya larangan parkir. Paling tidak supaya nggak macet itu rumah orang gitu. Larangan membunyikan klakson, ya pasti ada pesan kebaikan. Jadi kalau sampai ada satu rules yang kita sendiri bingung apa pesan kebaikannya, itu something wrong itu. Karena apa? Karena di situnya tidak ada pembedanya gitu. Pembeda antara yang baik yang buruk. Kan perbedaan antara pembeda yang baik dan buruk itu merupakan, kalau menurut Paul Scholten ya, itu merupakan prinsip yang utama dalam sebagai asas universal dalam hukum gitu. Pembeda. Ya seperti Al-Qur'an juga kan sebagai Al-Furqan gitu, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita berbuat sesuatu tapi kita bingung ini sebenarnya hak apa batil ya saya lakukan ya. Itu berarti ada yang salah kita merumuskan itu. Jadi membaca rules itu harus juga membayangkan principles-nya. Ini sebetulnya tujuannya mau apa ini gitu. Bukan hanya sekedar aturan perilaku biasa. Bahkan hebatnya dalam misalnya kalau dalam al-ahkam al-khamsah dalam hukum Islam itu kan pilihan untuk bebas berbuat atau tidak berbuat itu juga ternyata ada nilainya kan, ada prinsipnya. Misalnya saya hari ini mau pakai baju warna apa, kan sebetulnya tidak ada konsekuensi kan, konsekuensi boleh tidak bolehnya gitu, karena itu mubah, sesuatu yang jais gitu. Tapi bagi hukum Islam itu norma, itu kaidah gitu. Sebaliknya kalau dalam hukum Barat misalnya atau yang kita kenal dalam tatanan hukum yang kita pelajari, yang universal katakan begitu, itu bukan kaidah. Karena operator normanya tidak ada. Sesuatu yang tidak dilarang tapi tidak diperintahkan, tidak dianjurkan juga, ya itu bukan norma. Nah, itu barangkali Pak. Jadi salah satu kelebihannya dalam hukum Islam mungkin begitu ya. Kita bisa melihat bahwa segala satu perilaku dalam bentuk apapun itu selalu dikaitkannya dengan satu paket tentang nilai. Dan itu perlu perenungan tadi. Kalau yang kedua saya lupa tadi apa Pak ya, tentang DSN tadi. Ya, jadi dalam pasal 1 ya angka 12 Undang-Undang 21 2008 tentang perbankan syariah ya, itu kan ada definisi mengenai prinsip syariah itu apa? Yaitu prinsip dalam hukum Islam sebagaimana tertuang dalam fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Yang lembaga tersebut dalam prakteknya memang DSN MUI. Nah, kalau kita lihat dalam fatwanya itu bicara kaitannya dengan rule tadi. Jadi persyaratan-persyaratan suatu akad dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mengingat kembali prinsip PEL itu kan sebenarnya arahnya ke yang lebih abstrak ya. Karena di dalam undang-undang itu juga disebutkan mengenai ketika menjelaskan kaitannya dengan prinsip, ada dalam bagian penjelasannya itu prinsip kemaslahatan, prinsip keseimbangan, universalisme, dan lain sebagainya. Nah, ketika baca undang-undang itu menjadi bingung, ini prinsip yang dimaksud sebagai prinsip itu yang mana? Apakah substansi fatwa yang itu ada rule, yang kalau menurut saya itu rule-nya, atau kemudian yang lebih abstrak lagi, yaitu tadi yang beberapa disebutkan tadi. Gitu, Pak Delta. Pak, masih mute kayaknya, Pak. Oh ya, baik. Ya kalau Avila sebetulnya lebih clear ya, dia mengatakan dia tidak terlalu memusingkan sebetulnya karena baik rules maupun principles itu tatarannya dua-duanya norma kan, levelnya sama. Cuma tadi yang dia mengatakan yang satu itu mengcover ke perilaku secara langsung, yang satu tidak langsung.
Tidak langsungnya karena bisa dikaitkan dengan pandangan ke depan. Yang satunya lebih memotret perilaku yang sudah faktual gitu. Jadi tujuan dari rules itu adalah tadi untuk mengatur perilaku. Sebenarnya begini Pak, kalau saya melihat sepanjang suatu norma itu bisa distrukturkan, ditujukan ke siapa, operator normanya apa, objek normanya apa, dan kondisi norma apa, itu dia menjadi rules, norma perilaku. Ketika dia posisinya lebih untuk mendefinisikan, memberi asas, fondasi, atau aturan tentang kewenangan, siapa yang berwenang, atau mengatur tentang misalnya pengubahan, bagaimana cara mengubah, itu semuanya masuk ke norma sekunder kan. Nah, Bruching sebetulnya membantu kita untuk menjelaskan ini. Di buku Avila tidak dibahas itu, karena Avila lebih melihat menempatkan rules, prinsipal, postulat. Dia hanya ngomong itu. Nah, membaca buku Bruching mungkin sangat membantu. Jadi itu kita anggap merupakan supporting dari norma perilaku. Untuk membaca norma perilaku, Anda harus disupport dari meta kaidahnya. Meta kaidah di sini adalah tadi norma-norma sekunder yang disebutkan tadi. Jadi barangkali sederhananya walaupun dia tidak mengatur mengenai perilaku secara langsung, tapi dia membantu secara tidak langsung menjelaskan bagaimana Anda harus mendefinisikan unsur-unsur dari norma perilaku itu. Kira-kira sih mungkin pembacaannya seperti itu ya Pak Khotib ya. Baik, terima kasih Pak Dauta. Monggo, yang lain. Silahkan Bapak-Bapak yang lain. Ini buku Avila ini khusus sebenarnya diskusi teori hukum ya. Ini menarik kalau menurut saya teman-teman ingin menggunakannya untuk pisau analisis misalnya ketika mengutak-atik suatu kaidah ya. Apa maksud dari kaidah itu? Itu bisa menggunakan teori of legal principles. Ini ada Pak Sten juga. Selamat datang Pak Sten. Pak Sten, virtual background-nya masih Bruching gitu. Ya, saya masih hidup di minggu lalu ya Pak. Lah, di masa lalu seperti rules lah Mas saya. Seperti rules ya. Bukan di masa depan ya Pak. Seperti prinsipal. Ya mungkin yang pertanyaan yang menarik ya kalau ditempatkan sejajar ya itu satu level lah setara rules and principles ya, maka penggunaannya akan seperti yang tadi dijelaskan Pak Siddhartha ya sebagai secondary norms ya, cara untuk menginterpretasikan primary norms-nya kan begitu. Nah, yang menjadi menarik jika terjadi hal yang lain ya, bahwa hakim misalnya mempertimbangkan bahwa jika saya menerapkan norma ini pada kasus ini, tujuan dari peraturan itu tidak akan dilaksanakan. Nah, kalau begitu prinsipal sebenarnya ditempatkan di atas, ya, di atas, terus mengalahkan primary norms-nya itu. Nah, jadi prinsipal itu bisa sejajar, tapi bisa setara, tapi bisa juga terkadang ditempatkan lebih tinggi. Itu tergantung sebenarnya dan berkaitan dengan apakah norma itu kalau diterapkan apakah tujuan dari norma tersebut akan terwujud atau tidak ya. Dan untuk itu ada principles juga. Jadi pada saat itu principles tiba-tiba ditempatkan di atas ya, tidak lagi sejajar
Itu sebagai komen saja. Iya, terima kasih Pak Sten. Mungkin Pak Sidarta ada lagi yang mau ditambahkan atau ada bapak-bapak yang lain? Silahkan. Ya, silakan Pak Zulfa. Oh ya, silakan. Iya, terima kasih Bu Nirmala. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar Pak. Clear Pak. Mas. Oh iya, terima kasih. Kegiatan malam hari ini ya membedah buku Theory of Legal Principle dari Avila yang masih di bab pertama, menurut saya penting ya, karena saya yakin kebanyakan kita tidak terlalu kritis ketika membaca peraturan hukum ya, apakah ketentuan tertentu ya itu dia sebagai aturan hukum ya, rules, atau sebagai asas hukum ya, principles, seperti yang tadi ditunjukkan oleh Pak Sidarta ya, bahwa di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan pun sebenarnya juga dimunculkan beberapa asas, tetapi barangkali ya selama ini kita juga sangat abai mengkritisi apa yang tercantum di sana sebagai asas hukum. Tadi menarik yang disampaikan Pak Sidarta ya, karena dari pembacaan Pak Sidarta, Avila itu mengatakan bahwa orang cenderung lebih mementingkan peran principles daripada rules ya, kebanyakan orang ya. Nah apakah komentar Avila semacam ini ya ditujukan untuk keseluruhan peraturan ataukah pada level konstitusi sebenarnya ya? Karena justru ya dalam beberapa yang saya baca ya, misalkan Sajid Toraharja itu pernah menyampaikan dalam Hukum dalam Jagad Ketertiban dalam satu bab khusus asas hukum, justru sekarang ini kebanyakan orang bahkan dalam fakultas hukum ya, dalam pendidikan hukum itu sangat mengabaikan asas-asas hukum ya. Orang tidak terlalu mementingkan asas hukum ya. Akibatnya kalau kampus sendiri itu mengabaikan, maka praktisi ya termasuk di legislatif ya, ketika ingin menuangkan dalam peraturan itu juga ya sekedar mencantumkan ya, tetapi tidak konsekuensi berikutnya sebenarnya apa ya. Ya tadi akhirnya yang muncul seperti dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, asas ya sekedar muncul semacam jargon-jargon sebenarnya. Nah, Pak Sacipto itu memberikan contoh yang sangat bagus itu di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ya. Kata beliau, kalau dibaca di Undang-Undang 22 2009 itu memang ada sekitar 9 asas. Ya. Tetapi memang asas-asas itu ya sebatas seperti jargon-jargon yang dulu banyak digunakan oleh era pemerintahan yang sangat lama ya, Orde Baru. Ya. Tetapi dia sama sekali tidak memandu bagaimana aturan secara keseluruhan dalam undang-undang tersebut itu mesti diterapkan. Ya. Jadi dia tidak memandu sama sekali asas yang tercantum di situ. Padahal harusnya, kata Pak Sacipto, kalau dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu ya asas hukum itu setidaknya isinya itu misalnya kata dia, ya orang dalam berlalu lintas dalam mengendarai kendaraan itu tidak boleh membahayakan pengendara lain. Nah ini kan sebenarnya memandu nanti bagaimana aturan-aturan yang lebih konkret itu dia mesti dituangkan. Ya misalnya ya ketika berbelok ya mesti memberikan petunjuk ya melalui lampu sen. Ya. Dan itu juga barangkali akan menjadi perdebatan apakah kemudian menyalakan lampu di siang hari itu termasuk bagian dari konkretisasi untuk tidak membahayakan pengendara yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Pak Sacipto, mestinya Undang-Undang Lalu Lintas itu asas yang keduanya itu ya
selain tidak boleh membahayakan pengendara lain, juga tidak boleh membahayakan dirinya sendiri. Kan itu kemudian kan ya bagi pengendara misalkan harus mengenakan sabuk pengaman, ya harus mengenakan helm, ya. Ya ini kan sebenarnya tidak terkait dengan pengendara lain, tetapi ya berkaitan dengan keselamatan mereka sendiri. Ya. Nah, ini contoh bahwa di kebanyakan kita justru asas hukum itu lebih banyak cenderung lebih diabaikan ya ketimbang diberi perhatian serius atau lebih mementingkan asas hukum itu ketimbang aturan. Nah, apakah tadi ya komentar Avila ya orang lebih mementingkan principles itu dalam kaitan dengan konstitusi atau peraturan pada umumnya ya. Yang kedua, kalau dibaca dari buku ini terlihat dalam pembacaan saya Avila sebenarnya lebih bermaksud untuk menolak ya pembedaan-pembedaan yang telah dilakukan oleh para penstudi sebelumnya, terutama Durkheim ya. Karena beberapa poin-poin yang ingin dipertegas oleh Avila itu sebenarnya itu yang ditekankan oleh Durkheim ya. Misal ya aturan itu berlaku secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Nah, itu juga Durkheim dulu yang mempertegas. Kemudian yang kedua, asas hukum memiliki dimensi bobot sementara aturan itu tidak ya. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh Avila ya seolah-olah ini meremehkan aturan ya, karena seolah-olah yang memiliki bobot itu ya hanya asas hukum ya. Nah, apakah betul begitu ya? Maksudnya dia sebenarnya lebih ingin menolak pandangan-pandangan sebelumnya yang terutama Durkheim tadi ya, karena terlalu meninggikan memang ya asas hukum ya karena ada dimensi bobot ya. Sementara kalau aturan itu ya berlaku secara keseluruhan ya, atau tidak sama sekali. Yang ketiga ini ingin minta penegasan. Tadi disampaikan tentang postulat ya, salah satu yang memang dibahas oleh Avila. Nah, apakah ini memang hanya dijumpai ya dalam karya Avila atau ada juga ya menurut pembacaan Pak Siddhartha oleh penstudi yang lainnya ya tentang normatif postulat ini ya. Barangkali itu Ibu Nirmala untuk sementara. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Julfa. Ya tadi ada 3 poin lebih menanggapi ya Pak. Jadi kebanyakan sekedar jargon-jargon ya kalau versinya Orde Lama ya tadi disebutkan Pak Siddhartha Avila menyebutnya the mere proclamation ya. Jadi disebutkan tapi tanpa mengandung makna apapun ya. Silakan Pak Siddhartha ditanggapi Pak. Ya. Atau ada bapak-bapak yang lain juga. Terima kasih. Mudah-mudahan Avila membenarkan apa yang saya sampaikan nih, karena ini posisi saya dengan teman-teman membaca karya orang lain ya gitu. Nah, saya mulai dari Pak Stein ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa pertanyakan juga sebenarnya ya, kalau kita mengkritisi. Kalau ternyata kita mempersoalkan mana yang lebih kuat posisinya antara rules dengan principles, kemungkinan juga di principles itu juga ada hierarki juga gitu. Antara prinsipal yang satu dengan prinsipal yang lain itu bagaimana cara mengukurnya. Kan ada buku yang ditulis oleh Halafi ya. Itu dia mengatakan ada yang namanya supra principles, ada fundamental principle, ada secondary principles gitu. Rupanya prinsipal sendiri juga dibeda-bedakan lagi gitu. Misalnya antara asas equality before the law misalnya. Itu kan asas yang umum. Gitu. Umum pada hukum pada umumnya. Terus kalau berbenturan misalnya dengan asas yang lebih khusus pada hukum yang lebih spesifik, itu mana yang lebih harus dimenangkan?
Misalnya asas pacta sunt servanda misalnya. Itu lebih spesifik ke hukum perjanjian. Yang satunya hukum pada umumnya. Apakah yang umumnya harus tunduk pada yang khusus? Seperti halnya ketika kita bicara rules, ada lex specialis derogat legi generali, itu kan menjadi pertanyaan juga. Ya, mungkin kita harus menunggu ya pembacaan di bab berikutnya untuk bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sten ini. Tapi saya mulai kalau tentang Pak Zulfa ya, saya mulai dari satu cerita ya. Cerita ini sebenarnya saya dengar langsung dari Romo Magnis. Saya ingat waktu itu di Semarang ya. Duduk berdua sambil nunggu pesawat ke Jakarta di airport, kita diskusi gitu. Saya kira Romo Magnis sudah nggak kenal saya, tapi saya ingat cerita itu. Dia bilang begini, kan dulu dia kalau kemana-mana naik Vespa gitu. Di dekat Jalan Percetakan Negara itu, dekat STF Triakara itu ada satu lampu lalu lintas yang lampu hijaunya itu sekitar hanya 4 detik. Jadi warna hijau itu hanya 4 detik nyalanya. Sehingga pertanyaannya, kita harus taat apa enggak? Karena baru mau gas dikit dia udah ganti warna ini. Ini nggak tahu apa salah nyetel lampunya atau apa, tapi kalau saya stick to the rules, ya saya harus ikut. Kan sama juga kalau saya mau lebih ekstrim kan, kalau malam hari tidak ada siapa-siapa, lampunya normal lah katakanlah, berhenti merah begitu, saya lihat kiri sepi, kanan sepi, depan sepi, hujan lagi, saya sendirian di situ. Saya harus tunduk apa peraturan apa enggak? Nah, di situ kan bermain persoalan nilai kan. Tujuan dari dibuatnya lampu-lampu itu apa? Kalau kita main begitu sebenarnya bisa saja akhirnya yang lebih menentukan prinsip posnya. Mau dibawa kemana aturan itu? Betul bahwa aturan itu dalam kondisi yang dipersepsikan itu dia berjalan, tapi ketika dia sudah tidak jalan, akhirnya toh rules juga dilanggar kan. Diskresi misalnya, diskresi yang diberikan kepada pejabat tertentu itu kan menunjukkan rules itu tidak selalu harus dijalankan. Ada faktor-faktor yang di luar itu. Faktor kultural misalnya kata Avila itu juga bermain untuk menentukan kapan rules itu lebih harus dijalankan, kapan prinsipal harus dijalankan. Nah, postulat yang akan dibahas di bab 3 itu menjelaskan itu. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini kalau mau bersabar itu dijawab di postulat. Postulatlah yang menentukan kapan rules ini harus lebih dijalankan, karena dia merupakan kaidah penuntun untuk memastikan rules dengan prinsipals itu kita bedakan secara clear di mana gitu. Misalnya diskresi yang saya bayangkan tadi, kan polisi itu coba bayangkan, kalau dia tahu betul bahwa dia ditugaskan untuk mengatur lalu lintas, maka dia bisa mengatakan, tolong saudara-saudara yang ada di jalan itu, lupakan lampu itu. Lihat tangan saya. Jadi gerakan tangan saya ini sudah di atas undang-undang malah. Undang-undang lalu lintas dan jalan itu mengatakan lampu merah itu berhenti. Tapi saya mengatakan enggak, jalan. Kenapa? Karena dia enggak berpegang pada rules lagi kan. Dia berpegang yang meta rules-nya, meta normnya. Bahwa tugas dia ditugaskan untuk menertibkan lalu lintas itu supaya bisa berjalan. Ada faktor-faktor yang harus kita terabas gitu di atas itu. Nah, terus kalau hukum-hukum agama juga sama, karena kalau kita tidak bermain di situ, kita mati. Apakah ketentuan tentang, misalnya, ketentuan tentang perbudakan misalnya, ada aturannya. Tapi kalau kondisinya sudah tidak memungkinkan bahwa perbudakan
ada lagi kan harusnya kita tafsirkan jadi berbeda gitu. Tujuannya harus lebih luas daripada itu. Spektrum aturannya tidak boleh mati di situ. Karena dia menjawab kondisi. Hukum itu adalah ilmu praktis yang menjawab kebutuhan masyarakat, tapi tidak boleh lepas dari nilai-nilai yang dia tuntun. Makanya postulat yang disampaikan oleh Afila nanti itu kita tunggu gitu. Ketika dia menjanjikan bahwa postulat dia itu akan mampu memasukkan substansi keadilan misalnya. Memastikan bahwa ada struktur yang terkontrol. Coba kita tunggu betul nggak postulat-postulat yang akan dibahas bab 3 nanti itu memang menjanjikan. Jadi tolong teman-teman bisa lebih setia nanti untuk ikut terus tiap minggu di acara kita ini. Tentang postulat ini, saya pernah membuat satu video, Pak Zulfa. Saya kira pernah nonton juga, Bapak, tentang sosiologi jurisprudence ya. Di situ kan ada Roskupon. Ketika Roskupon itu menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan law as a tool of social engineering. Dia menawarkan postulat-postulat. Jadi postulat itu adalah pernyataan yang harus kita terima sebagai kebenaran tanpa kita perlu pertanyakan lagi. Karena common sense kita menerima itu. Common sense kita menerimanya. Jadi kalau ditanya ada nggak tokoh yang lain, saya ingat Roskupon, tokoh yang sangat terkenal dengan postulat. Tentang rules ini memang ada problem begini, Pak. Ketika kita bicara hukum normatif, asumsi kita kan selalu hukum itu membenarkan dirinya sendiri kan. Jadi kalau ada orang melanggar hukum yang normatif, yang salah orangnya. Ini beda dengan hukum yang tidak normatif. Hukum alam itu kalau ada orang melanggar hukum alam, yang salah ya hukumnya. Kenapa didefinisikan seperti itu? Kita harus meredefinisi hukumnya. Hukum gravitasi itu hukum alam kan. Dia tidak mengenal penyimpangan sebetulnya, sehingga hukum itu kalau berlaku ya hukumnya yang seolah-olah kita tunduk, tidak ada penyimpangan dari hukum itu. Tapi kalau saya mampu mengatasi hukum alam itu, saya malah diberi apresiasi. Bu Nirmala makin hari makin awet muda, itu kan melanggar hukum. Tapi hukum alam yang dia langgar. Orang mengapresiasi Pak, beliau. ganti dong Pak, itu mulu Pak. Ya, jadi senang gitu. Jadi itu. Nah, ini kembali ke rules. Nah, rules itu kalau kita stick to the rules, dia tidak bisa disalahkan karena dia posisinya dia tunduk pada ketentuan itu. Tapi kalau kita tambahkan dengan principles, dia jadi berbeda. Jadi dia tidak stick to the rules. Karena ada nilai tadi kan yang dia kejar. Sehingga unsur-unsur yang ditetapkan di dalam suatu rules itu kemudian bisa diperlebar, bisa dipersempit. Bisa berbentuk ekstensif maupun restriktif kan. Dia bermain di situ. Nah, kekakuan rules akhirnya bisa diatasi dengan memasukkan prinsipal sebagai satu paket ketika membacanya. Afila sebetulnya menawarkan itu. Cara pembacaan seperti itu. Dengan dibantu melalui postulat. Nah, postulat yang dia perkenalkan itu kan ada dua. Yaitu postulat yang disebut dengan reasonableness, kewajaran, dan satu proportionality, proporsionalitas. Dua ini menurut saya menarik ya. Kalau dibawa ke dalam pembacaan konstitusi misalnya. Tadi kan Pak Zulfa bertanya itu, apakah ini hanya dipakai oleh hakim-hakim konstitusi, lebih tepat ya. Saya pikir semua hakim harusnya membacanya seperti itu. Karena postulat ini diperkenalkan oleh Afila salah satunya karena faktor kultural kata dia.
faktor kultural itu yang membuat kita harus mampu membedakan rules dengan prinsipal secara lebih jernih. Saya ambil contoh misalnya aliran hukum kodrat ya. Aliran hukum kodrat itu kan selalu berpikir bahwa prinsipal itu lebih tinggi daripada rules. Positivisme hukum melihat sebaliknya. Rules itu harusnya lebih kuat mengatasi prinsipal sebenarnya. Kalau kita mau melihat kecenderungan ya, ini persoalan kecenderungan ya. Aliran hukum kodrat itu memandang hukum itu universal dan abadi. Jadi dia tidak akan bermain di wilayah rules, dia bermainnya di wilayah prinsipal, asas-asas. Tetapi ada satu kelemahan dari aliran hukum kodrat, yaitu dia mengorbankan kultural, aspek kultur. Seolah-olah setiap negara itu punya kesepakatan yang sama, setiap bangsa punya kesepakatan yang sama tentang apa yang baik, apa yang buruk. Ada satu suku atau kelompok masyarakat di daerah Eskimo itu yang punya pandangan bahwa hidup di dunia itu bersambungan dengan hidup setelah dia mati kan. Sehingga kalau ada orang tua usianya sudah tua, sakit-sakitan, itu anak-anaknya akan berusaha untuk menyembuhkannya. Tapi setelah orang tua ini sembuh, kadang-kadang ada tindakan yang menurut kita sampai tidak masuk akal, yaitu dia akan membunuh orang tuanya. Jadi dibunuh tiba-tiba orang tuanya. Karena dia ingin orang tuanya ketika mati itu dalam keadaan sehat. Supaya nyambung dengan kehidupan di alam setelah dia mati. Bagaimana kita bisa menyatakan perilaku itu baik atau buruk? Kalau kita tidak membaca dari optik kultural. Seperti itu cara melihatnya. Tapi kalau mazhab sejarah kan sebaliknya. Mazhab sejarah mengatakan kultural itu dikedepankan. Jadi persoalan prinsip ya, tapi direduksi menjadi ruang yang lebih sempit gitu, ruangnya lebih sempit. Nah, positivisme hukum beda lagi. Distrukturkan dengan secara lebih tertata gitu, dengan kata-kata yang kalau perlu tertulis, dipositifkan, dan kita tunduk pada itu. Kalau kita tunduk pada itu, kita nggak memikirkan tujuan kok. Karena kalau tujuannya itu dituliskan secara salah, itu keliru. Keliru. Kan kita sering membuat aturan dengan tujuannya itu sebenarnya bagus, tapi karena tidak dipikirkan secara prinsipil, kalau Avila menyebutnya tidak konseptual, dia menjadi kacau. Misalnya, saya ambil contoh. Ada aturan yang mengubah seragam dari pegawai security. Karena kita melihat security atau satpam ya, satuan pengamanan kita itu kurang dihargai oleh masyarakat. Kita ingin lebih dihargai. Kan sebenarnya nilai yang ditanamkan baik kan? Kita menciptakan satu aturan yang bisa memberi nilai yang orang menjadi lebih respect terhadap suatu profesi tertentu. Nah, dibuatlah aturan. Karena acuan dari security itu adalah polisi, bagaimana kalau kita samakan seragamnya? Warnanya sama dengan warna pakaian polisi. Dan itu yang terjadi kan? Pertanyaannya, apa benar? Dengan mengubah pakaian satpam menyerupai polisi, lalu penghargaan kita terhadap satpam menjadi sama dengan polisi. Gagal kan aturan itu. Sekarang berubah lagi, karena masyarakat jadi bingung. Dari jauh ini satpam mau polisi. Itu contoh dari
kita membuat satu aturan, norma yang rules gitu, tapi memasangkan dengan prinsipalnya itu menjadi nggak gatuk. Kenapa? Karena kita tidak bisa membedakan secara konseptual mana ketersambungannya. Gitu. Dan Avila mengatakan prinsipals itu bisa saja dikompromikan kalau kita tahu step-nya. Karena tujuan itu tidak mungkin bisa kadang-kadang dicapai secara langsung. Jadi dia harus bertahap. Pencapaian bertahap itu. Nah, di sini kita bermain, kalau membuat aturan, kita bermain politik hukum kan akhirnya. Politik hukum kita tuh mau dibawa kemana? Ketika kita membuat satu aturan, politik hukum kita itu harusnya kita jelaskan, kita akan mengarah ke sini. Tapi kita tidak mampu membalik keadaan secara kultural, orang berubah. Maka kita perlu ada step. 25 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, gitu. Diatur. Persoalannya kita kan di Indonesia ini nggak ada lembaga yang bisa mengontrol itu di satu tangan kan. Siapa lembaga yang mengontrol politik hukum kita? Nggak ada. BPHN ya nggak juga. Levelnya hanya selevel Direktorat Jenderal kan. Kementerian Hukum dan HAM juga enggak. Bappenas mungkin, tapi lebih luas dia. Nggak hanya bermain rules kan. Ini kira-kira ya, mungkin tidak langsung menjawab ya, tapi saya melontarkan ini untuk jadi bahan renungan teman-teman ya. Jadi pembicaraan kita tentang rules dengan principles ini sebenarnya nyambung dengan kegelisahan kita sebetulnya dalam berhukum. Persis disampaikan oleh Pak Cip tadi. Kira-kira itu teman-teman sambungan dari saya, silakan bagi yang lain. Ini saya juga sekalian mengingatkan karena minggu depan sebenarnya yang ini hanya pengantar ya. Jadi minggu depan itu ada Ibu Ida Susanti yang akan membahas bab 2, poin 21, 22, dan 23. Yaitu terkait dengan norma antara prinsipal dan rules. Jadi pastinya akan kita bahas lebih lanjut ya. Pasti lebih mendalam ya. Termasuk juga nanti ada Pak Stein juga untuk bab 2 juga 2 minggu ke depan. Ini adalah pengantar diskusi yang baik untuk nanti mengantarkan kita ke bab selanjutnya dengan pembicara dan narasumber yang lain juga. Silakan Bapak-Bapak, jika masih ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 8 menit. Pak Sidarta, mungkin sedikit aja Pak, karena udah mau jam 9. Kadang kita gini Pak, mempertanyakan apakah ada rules yang tampil tanpa ada principles di belakangnya. Karena kan tadi yang kita temukan seringkali misalnya dalam proses-proses perancangan undang-undang baru-baru ini itu ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. 40 hari selesai dan lain sebagainya. Jangan-jangan ada banyak hal yang kemudian hilang di sana. Lalu misalnya di beberapa negara itu mereka mengenal yang disebut dengan regulatory impact assessment. Dia mencoba untuk mereview dan menguji kira-kira regulasi yang dibuat itu apakah akan diperpanjang, revisi atau akhirnya diberhentikan sampai di situ karena tidak punya dampak apapun misalnya terhadap publik. Nah, cuma itu kan yang direview adalah regulasi gitu. Apakah ada misalnya alat ukur misalnya agar kemudian tidak hanya regulasinya saja yang direview tetapi kemudian prinsip-prinsip yang ada di belakang ini. Apakah relate atau tidak atau jangan-jangan dia muncul tanpa prinsip. Nah, apa yang terjadi jika banyak produk hukum kita yang dia dibentuk bukan tidak memperhatikan, tapi tanpa prinsip yang kemudian ada di dalamnya gitu. Jadi behind the scenes-nya itu nggak muncul gitu Pak. Bagaimana dampak konsekuensi hukumnya jika itu kemudian terjadi? Mungkin itu kali Pak
untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ya, karena gini, kalau rules itu kan tadi kata Afila lebih memotret hubungannya dengan fakta kan. Kasus case terjadi. Jadi memang tujuannya memang untuk menyelesaikan case. Rules dipakai untuk itu, terutama primary rules dalam hal ini. Kalau principles itu tujuannya bagaimana membawa rules ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Berarti nilai kan. Cuma persoalannya tadi kata Afi, principles ini bisa menjadi sangat subjektif. Maka nanti kita akan lihat bagaimana tawaran Villa untuk membuat dia menjadi intersubjektif. Postulat apa yang dia tawarkan? Kita tunggu pembacaan di bab 3 nanti. Bagaimana menawarkan itu. Tapi satu hal yang bisa saya nyatakan bahwa apabila kita membongkar principles-nya, maka dengan sendirinya akan banyak rules yang terbongkar. Undang-undang Cipta Kerja itu kelihatannya mungkin hanya mengutak-ngatik beberapa pasal. Tapi kalau ternyata pasal-pasal yang dia utak-utik itu nyambung dengan principles, maka harusnya akan runtuh sekian banyak pasal yang bersinggungan. Dan itu nggak main-main itu. Makanya analisis asas harusnya menjadi bagian dari pertimbangan para perancang undang-undang ketika harus mengubah suatu peraturan. Karena jangan-jangan Anda coba untuk menghilangkan satu tiang. Padahal tiang itu termasuk sokoguru di dalam bangunan peraturan itu. Itu kan berbahaya gitu. Kalau ditanya apakah ada norma blanko yang kosong tanpa ada principles, ada saja. Misalnya tadi yang saya katakan norma-norma yang sebenarnya tidak ada operator normanya. Tapi bukan lex imperfecta ya. Itu tolong dibedakan. Di KUH Perdata itu kan ada pasal yang mengatakan setiap anak harus menghormati orang tuanya. Kan nggak ada sanksi apa-apa. Tapi kan tetap ada nilai di situ yang dituangkan. Jadi saya katakan sekering apapun nilai itu, dia tetap bisa dilekatkan. Minimal ada principle of legal certainty di situ misalnya. Kalau Anda kalah di pengadilan negeri, Anda pengen melakukan upaya hukum banding, kita dikasih waktu berapa hari? Misalnya 14 hari. Pertanyaan kita, kenapa 14 hari? Kenapa enggak 20 hari? Atau 21 hari? 14 hari itu pertimbangannya apa? Ada nggak kajian bahwa kalau 14 hari itu lebih bernilai dibandingkan dengan 21 hari? Suatu ketika saya pernah tantang pernyataan ini dalam satu rapat ya di BPIP waktu itu. Karena BPIP ingin membuat satu case saya nggak tahu Prof. Aji Samekto hadir nggak di ruangan ini. Jadi ketika itu masih ingat mungkin. Saya katakan kalau misalnya ada kondisi orang harus melakukan upaya hukum tapi waktunya mepet gitu. 14 hari sudah lewat tapi lewatnya hanya beberapa jam. Masih diterima enggak? Kalau ternyata si orang yang ingin melakukan upaya hukum ini bisa menjelaskan bahwa dia terlambat itu karena faktor cuaca misalnya. Yang ada di Indonesia bagian timur sana, di daerah-daerah kepulauan sana. Kalau kita berpegang pada rules, ya sudah, 14 hari ya 14 hari. Kalau Anda terlambat itu risiko Anda, selesai. Tapi kalau kita bermain principles kan nggak begitu. Jadi aturan tentang hari, tentang jam saja seharusnya ada principles-nya. Seorang calo di kantor Samsat itu mungkin hanya melihat rules kan. Habis Anda ngisi formulir, Anda pindah ke kamar ini, ada potret, setelah itu kemana lagi. Bagi dia itu is just rules. Tapi bagi orang yang menyusun aturan itu kan sebenarnya ada pikiran dia, kenapa dia harus ngurutnya seperti itu.
Kenapa Anda harus tes ini, tes ini, tes ini, urutannya seperti itu tuh apa? Harus ada filosofinya kenapa harus begitu. Bagian dari filosofi itu nilai kan bermain. Apa nilai-nilai yang ingin dia perjuangkan untuk sampai ke situ? Kan ujung-ujungnya dia ingin mengatakan bahwa Anda itu ketika mendapat SIM di situ, Anda memang tidak hanya formalitas mendapat SIM, tapi ada rekognisi di situ. Ada norma pengakuan di situ bahwa itu kira-kira. Jadi sekering apapun rules itu menurut saya harusnya bisa dilekatkan prinsip di situ. Makanya saya mengatakan membacanya menjadi satu paket. Itu dari saya, Bu Nirmala. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Si. Luar biasa pemaparan sekaligus diskusi kita. Saya mau kasih virtual saja, Pak. Jadi terima kasih banyak, terutama kepada Pak Siddhartha yang sudah memberikan dan membagikan apa yang beliau baca dari buku Villa, untuk pengantar diskusi kepada bapak-bapak semua, ya, karena nggak ada ibu-ibu nih, saya nyari teman tadi nggak ada, ini nggak ada sendiri ya. Terima kasih di waktu libur seperti ini ya, masih menyempatkan waktu untuk diskusi. Dan sebagai informasi juga kita ada live streaming di YouTube, jadi rekaman ini juga bisa diakses. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Si. Ya, mari. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak semuanya.